Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 263 bagian bawah itu, untuk perhatikan baik-baik. Kata beliau, wa minal gharar bai'u ma fi butunil bahaim. Termasuk bentuk transaksi jual beli yang ada penipuannya adalah menjual janin atau anak yang masih berada di perut binatang ternak. Maksudnya menjual, nah barakallahu fikum, binatang ternak yang lagi bunting atau hamil, tapi apa? Anaknya itu dijual juga gitu loh, dihargai juga. Padahal kan posisi kalau sapi bunting, kambing bunting, anak di dalam kan nggak ketahuan, anaknya 2 atau 1. Karena hewan terkadang itu kan, kambing itu sekali lahir kadang 3, kadang 2. Paham ya? Kemudian juga belum ketahuan apakah jantan atau betina yang lahir nanti. Paham ya? Nah, jadi kalau menjual hewan atau binatang yang lagi bunting atau hamil, itu yang dinilai itu binatangnya itu ya. Adapun kehamilannya enggak dihitung. Paham maksudnya ya? Kehamilannya tidak dihitung. Karena kenapa kok enggak dihitung? Karena sesuatu yang masih majhul, enggak diketahui. Taruhlah ada alat yang canggih, USG misalkan. Di USG ternyata nampak anaknya di dalamnya 2 atau 3. Itu pun masih ada kemungkinan nanti kalau lahir mati atau hidup, gitu loh. Jadi ada penipuan di situ ya. Jadi bagaimana caranya menjual sapi yang lagi posisi bunting? Kita katakan sapi ini bunting, tak jual harga sekian. Perkara lahirnya anaknya 2 atau 3, urusan yang membeli. Paham? Tapi kalau dia hargai sapi ini harganya sekian karena bunting dan anak di dalamnya, tak jual juga dengan harga sekian. Itu enggak boleh. Mafhum soal ini? Abdul Aziz mafhum? Hamzah mafhum? Ini penting sekali ya, karena yang namanya kehidupan bermasyarakat kan macam-macam. Kadang orang-orang awam yang enggak paham dijual itu. Ini karena bunting tak jual sekalian ini ya, ibu sama anak yang dalamnya katanya. Keliru. Kalau jual ya ibunya yang bunting tadi itu. Perkara nanti lahirnya 3, anaknya 4, itu urusan yang beli itu loh. Paham ya? Kita lihat kita jelas. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau ucapkanlah bai'u ma fi butunil hawamil, ini maksudnya menjual sesuatu yang ada di perut, nah barakallahu fikum, induk yang lagi hamil. Fayashmal al-hamil minal ima, nah barakallahu fikum, maka mencakup di situ, nah barakallahu fikum, nah mencakup apa? Mencakup sesuatu yang hamil tersebut adalah budak. Budak wanita zaman saat itu diperjualbelikan atau tidak? Diperjualbelikan. Jadi kalau jual budak pun, budak ini aku jual sekaligus anak yang dalam kandungannya, enggak boleh. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena ketika lahir belum tentu hidup. Kalaupun hidup, enggak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Paham ya? Jadi ternyata ucapan apa? Menjual sesuatu yang ada di perut, induk yang hamil ini umum. Kalau manusia budak tadi itu, budak yang lagi hamil, kalau jual ya budak gitu aja. Enggak boleh aku jual budak ini plus anak yang dikandungnya. Enggak boleh. Paham ya? Dan mencakup hewan. Kalau hewan jangan dikatakan apa? Laki-laki perempuan ya, tapi apa? Jantan dan betina. Paham ya, seperti itu. Nah, kita lihat, fa inna bai'a hamliha haram. Maka sesungguhnya menjual kandungan yang dikandung tadi itu adalah haram. Li'annahu majhulun la yudra adzakarun huwa am unsa, karena sesuatu yang enggak diketahui apakah jantan atau betina. Awahidun huwa am muta'addidun, dia itu satu atau banyak. Fa idza quddira, kalau ditakdirkan, annahu ulima, bahwasanya diketahui, dzalik, diketahui anak yang dikandung tersebut bisa babi taqaddumit tib, dikarenakan dengan apa? Disebabkan karena kecanggihan teknologi kedokteran. Zaman sekarang kan canggih. Tempat USG untuk hewan mungkin ada. Karena ada rumah sakit khusus hewan ada ya. Rumah sakit khusus hewan, dokter hewan juga ada. Paham ya? Karena teknologi yang canggih, kemudian apa? Sapi atau kambing yang mau dijual tadi di USG dulu, yang hamil tadi atau bunting di USG. Ketika di USG nampak di dalam kandungannya 3 anaknya. Ini pun masih apa? Kata beliau, fa innahu yabqal jahl. Walaupun nampak dengan teknologi yang canggih tadi itu masih tersisa al-jahl, sesuatu yang enggak diketahui. Apa itu? Ayakhruju hayyan am mayyitan, ini penting. Keluarnya hidup atau mati.
USG itu kan belum bisa memastikan hidup atau mati. USG itu hanya apa? Nah, barakallahu fikum, semacam teknologi canggih, ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Itu fungsinya untuk mengetahui isi di dalamnya itu loh, ada orangnya atau tidak, ada yang dikandung atau enggak. Untuk hidup atau mati enggak bisa kan pastikan. Paham belum ini? Jadi tetap dilarang ya menjual budak yang lagi hamil dengan kehamilannya juga dihitung, atau menjual binatang, hewan yang bunting kemudian anak ini yang dikandung oleh induk tadi juga dihitung, enggak boleh. Faham maksudnya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fayakunu dakhilan fil gharar, maka masuk pada penipuan. Fala yasih wal aqdu alaih, maka enggak dianggap sah transaksi tersebut. Barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Jadi walaupun pakai alat yang canggih, di USG pakai yang 4 dimensi lah, tambah nampak sekali 4 dimensi, ternyata anaknya 3. Wah, jenis kelaminnya jantan. Wah, anak beli ini, siap katanya. Ternyata ketika lahir 3-tiganya meninggal dunia. Anak sapinya tadi itu mati semuanya 3-tiganya. Berarti kan tertipu. Paham belum ini? Fungsinya paham ya? Dilarang menjual, nah barakallahu fikum, sesuatu yang ada di perut induk yang hamil. Itu fungsi tujuannya apa? Agar terhindar dari penipuan. Mafhum? Ayo, nah, seperti kemarin itu. Ketika dia jual binatang atau hewan yang lari, walaupun dengan harga murah, dilarang. Kenapa? Karena terjatuh dalam namanya mukhatarah. Mukhatarah itu kemarin kan secara bahasa sesuatu yang terbayang, terpetik di benak saja. Terjemahan yang bagusnya adalah apa? Taruhan. Paham ya? Mukhatarah itu taruhan. Jadi kamu berani enggak beli sapiku? Yang mana sapiku? Yang lari itu. Berapa? Ya karena lari tak jual 5 juta aja. Ternyata dia berani. Dibeli 5 juta, dikejar sapinya enggak ketangkap. Rugi enggak dia? Rugi. Ternyata dikejar ketangkap, dijual laku 25 juta. Untung enggak dia? Untuk semacam taruhan. Paham ya? Mukhatarah itu diartikan taruhan lebih bagus. Nah, walaupun secara bahasa mukhatarah sesuatu yang terpetik di benak. Jadi orang taruhan itu kan menang kalah, menang kalah. Iya enggak? Orang taruhan nih, jangan-jangan menang, jangan-jangan kalah. Seperti itu. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas lagi. Contoh yang lain, wa min bai'il gharar, dan termasuk jual beli yang ada unsur penipuan, bai'us thimar ala ru'usis syajar qabla salahiha. Menjual buah-buahan yang masih berada di apa? Di pokok pohon sebelum saatnya untuk dipanen. Paham belum? Sebelum saatnya untuk dipanen. Kalau jual apa namanya pisang ya sebelum apa? Sebelum tua, sebelum saatnya dipanen dijual duluan. Karena sekarang lagi modelnya persaingan bisnis loh ya. Nah, di Purworejo sana itu biasanya kalau orang-orang Jogja ini kalau ngambil pisang Purworejo biasanya murah soalnya harganya. Nah, karena persaingan bisnis langsung datang kampung-kampung, tak beli nih Pak. Yang pisang ini apa? Kepok, tak beli. Yang ini Ambon, tak beli juga. Yang ini Putri Milir, tak ambil juga. Yang ini Poto, tak ambil juga. Yang ini Rojo, tak ambil juga. Padahal posisinya pisangnya belum siap untuk dipanen. Karena persaingan bisnis, khawatir keduluan orang itu loh. Itu pada asalnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nanti kalau ternyata pisangnya sampai tua bagus. Setelah dibeli semuanya berapa Pak total itu 10 pohon? 10 pohon 1 juta, kasih 1 juta. Ternyata ketika mau panen, pisangnya ternyata apa? Busuk semuanya. Rugi enggak? Rugi. Jadi yang paling bagus sebagaimana sesuai dengan dalil itu apa? Jangan dijual sampai apa? Sampai yabdu salahuha, sampai benar-benar nampak waktu pemanenannya dan sudah saatnya. Tandanya apa tandanya salah? Tandanya kalau misalkan buahnya itu kalau matang memerah ya memerah, kalau menguning ya menguning. Tapi kalau masih hijau, masih muda kemudian dibeli itu jangan, karena khawatirnya ada penipuan. Kecuali ridho. Apa contohnya ridho? Mangga itu memang ada yang dijual mangganya itu ketika posisi masih muda, dibikin untuk lotis. Atau lotis antum semacam lotek atau lotis apa ya istilahnya? Gado-gado, paham ya? Itu kan biasanya milih mangga-mangga yang muda. Berarti ridho. Belum saatnya tapi enggak masalah yang tak beli mangga muda, enggak masalah. Tapi kalau mangga yang ingin dijual ketika mangga sudah tua, belinya ketika muda jangan. Paham belum? Karena ada unsur gharar penipuan nanti. Nah, ternyata kalau setelah saatnya panen ternyata mangganya semuanya busuk. Dimakan oleh apa itu? Hewan yang suka makan buah-buahan apa namanya itu? Kelelawar, codot, kalong misalkan. Itu kan nanti apa? Berbahaya. Maksudnya apa? Rugi dia. Sudah bayar banyak ternyata buahnya setelah dipanen cuma dapat 1 kilo. Perkiraan di pohon
Wah, ini bisa 1 kental ini. Perkiraannya dibayar kontan nih jebret berapa 5 juta kontan. Nunggu 1 bulan, 2 bulan, sudah saatnya panen, memang tua semua. Setelah dicek, dipanen semua, diunduh, paham ya? Ternyata cuman 5 kilo. Rugi enggak dia? Rugi. Nah, barakallahu fikum, itu sekedar selingan biar tahu sisi kenapa larangannya terjadi, kenapa itu? Karena ada yang sesuatu yang dirugikan. Wa kadzalika dzuru', demikian pula tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini padinya kelihatannya bagus nih, padinya rojo lele ini. Nah, benihnya aja bagus apalagi, nah, kata dia. Jadi 1 hektar tak beli semua, Pak. Padahal posisinya baru apa? Tumbuh. Baru tumbuh karena persaingan bisnis tadi itu khawatir didahului oleh orang lain, dia tebas tak beli semua. 2 hektar ini tak beli semua, Pak. Lah kan belum saatnya panen, enggak masalah karena ini tak perhatikan, tak lihat ternyata kelihatannya bagus. Padahal belum apa? Belum saatnya panen itu, dibeli semua. Nah, 2 hektar dibeli semua, dibayar kontan langsung sama dia. Ternyata ketika saat panen, padi-padi tadi itu sudah mulai berkurang. Ada yang tidak jadi padi, ada yang dimakan oleh tikus, ada yang dimakan oleh burung, paham ya? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada yang dirugikan situ. Paham maksudnya ya? Jadi lebih baiknya kalau sudah siap dipanen baru dijual. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is samar 'ala ru'usin nakhl. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan yang masih berada di barakallahu fikum pokok pohon, masih berada di pohon, belum dipanen, belum saatnya itu panen, dijual itu dilarang. Wa qala hatta yabdu salahuha, ini dalilnya. Sampai benar-benar nampak kelayakan untuk dipanen, salahuha, kelayakan untuk dipanen. Paham belum? Sudah layak dipanen belum? Sudah dipanen, kemudian biasanya dikasih apa? Ada yang dikasih dikarbit atau misalnya sudah saatnya lah intinya ya, sudah tua. Naam. Wa su'ila 'anis shalah. Rasulullah ditanya, bagaimana tandanya sesuatu itu sudah layak, sudah siap untuk dipanen, tandanya apa tandanya? Ketika Rasulullah ditanya, jawabnya apa kata beliau? Faqala tahmarru aw tasfarru. Buahnya tersebut memerah atau menguning. Kalau jeruk menguning, ya enggak? Kalau yang memerah apa memerah contohnya? Anggur. Anggur ketika awal-awal itu biasanya ini anggur merah ya. Biasanya masih hijau, kemudian lama-lama menguning, lama-lama memerah. Paham ya? Nah, memerahnya anggur itu nanti kalau sudah di dalamnya berisi air dan juga rasa manis. Jadi kalau awal-awal namanya apa istilahnya ya? Kalau bahasa Jawanya sepet. Sepet itu kalau di Indonesia kan apa? Asam ya? Atau apa? Rasanya itu. Rasanya ya enggak manis, tapi kalau antum merasakan buah yang belum terlalu matang, rasanya apa itu, Husain? Sepet kan? Nah, itu bahasa Indonesianya apa itu? Apa bahasa Indonesianya? Oh, Bang. Kalau asam kecut. Kalau sepet apanya? Tahu antum? Apa? Sepet, bahasa apa itu sepet? Tahu sepet enggak antum? Sepet. Nah, ya sepet apa bahasa Indonesianya? Yang jelas paham aja ya, paham ya? Atau paham sepet? Rasanya itu enggak manis itu loh. Ada semacam asam-asam gimana gitu ya, itu namanya istilahnya gitu ya. Yang jelas itu. Nah, kalau dikatakan sudah siap untuk panen, siap untuk dikonsumsi itu biasanya kata beliau nanti sudah ada airnya di dalamnya, sudah ada rasa manis. Wa kadzalika fil 'inab. Seperti itu pula berkaitan masalah inab, anggur. La yasih bai'uhu hatta yatamawwah hulwa, masyaallah. Tidak sah dijual sampai benar-benar yatamawwah hulwa. Di bawah dijelaskan yatamawwah ay yujad fihi al-ma' wal hulu, masyaallah. Sampai anggur tersebut sudah ada air di dalamnya, sudah ada rasa manisnya, baru bisa dijual, dikonsumsi. Yatamawwah disebutkan bawah itu ya. Nam ay yujad fihi al-ma' wal hulu. Ada di dalamnya itu air dan juga rasa manis. Na'am barakallahu fiikum. Na'am. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Kata beliau jelaskan sini, li'annahu qabla dzalik, dikarenakan sebelum itu, sebelum ada air di dalamnya dan juga sebelum ada rasa manis, na'am ay qabla butu'is shalah fi samar nakhl. Na'am, dikarenakan apa? Dikarenakan sebelumnya itu, nah maksudnya sebelum nampak kelayakan untuk dipanen, ketika buah-buah tersebut masih berada di tangkainya atau di pohonnya,
Nah, seperti itu belum diperbolehkan karena khawatir nanti ada penipuan. Wa tamawwuh hulwa fil 'inab 'urdatan lil fasad. Ini. Dan seringnya kalau anggur itu sudah mulai ada isi airnya dan mulai memanis, itu seringnya apa? Tempat untuk cepat rusak. Jadi kalau enggak segera dipanen rusak, busuk, ya enggak? Kan anggur semula hijau misalkan. Kemudian menguning, memerah. Paham ya? Sudah mulai matang lah. Nah, itu nanti kalau enggak segera dipanen rusak enggak, Bang? Rusak, busuk nanti. Nah, di saat itulah segera dipanen, segera dikonsumsi. Fayakunu fi gharar wal mukhatarah. Maka di sini mengandung makna apa? Unsur gharar penipuan, wa mukhatarah semacam apa? Taruhan. Berani enggak kamu beli itu? Seakan-akan itu. Berani enggak membeli ini? Anggur ini 1 hektar ini. Pohon anggur, anggurnya udah ada ini 1 hektar, berani beli kamu? Tapi kan belum saatnya dipanen. Ya kalau enggak beli nanti dibeli orang lain lagi. Nah, taruhan kan seperti itu. Warna berani ini, tak bayar kontan 1 hektar ini sekian. Padahal belum saat panen. Ternyata ketika saat panen, dicek diteliti, anggurnya busuk semuanya. Rugi enggak? Rugi. Nah, seperti itu. Wa min dzalika nahyu an bai'il hab fi sumbulih hatta yashtad ay hatta yaslub wa yaqwa wa yakunu habban. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu pula contoh yang lain, larangan Rasulullah SAW, larangan menjual apa? Biji yang masih berada di tangkainya. Ya, sampai benar-benar biji tersebut yashtad ay yaslub, kuat, wa yaqwa, kokoh, wa yakunu habban, benar-benar menjadi biji. Ini seperti apa? Beras. Beras padi itu kan ketika lagi di posisi apa? Tumbuh itu kan belum menjadi biji benerannya itu ya, sampai benar-benar sudah tua baru merunduk itu ya. Nah, itu ketika belum saatnya dipanen jangan dibeli dulu. Karena istilah orang Jawa itu nanti ada yang namanya gabuk. Gabuk itu yang dohirnya nampaknya dia bentuknya kayak padi tapi dalamnya enggak ada isinya itu loh. Paham ya? Itu istilah gabuk dalam bahasa Jawa. Terjemahan Indonesianya itu yaitu bijinya nampak itu biji padi tapi dalamnya enggak ada isinya. Paham ini gabuk namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Khawatir ada penipuan. Jadi benar-benar sudah siap dipanen semuanya. Setelah itu nanti baru ditimbang berapa kilo, berapa kental, kemudian baru dijual, selesai. Aman insyaallah kalau seperti itu. Nah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa bina'an 'ala dzalik la yasihul bai' idza kana saman majhulan litarfain. Penting juga ini. Dibangun di atas pembahasan tersebut tidak dianggap sah, tidak dibenarkan jual beli. Nah, barakallahu fikum apabila harganya tidak diketahui nah barakallahu fikum oleh dua sisi. Sisi pembeli enggak tahu harganya, penjual juga enggak kasih harga. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang kemarin? Dilarang karena pembeli nanti khawatirnya memperkirakan harganya murah, ternyata pengen penjualnya mahal itu loh. Penjualnya nanti memperkirakan menurut dia murah, ternyata pembelinya menurut dia mahal. Paham belum? Jadi harus ada harganya. Taruhlah dia jual apa ya istilahnya ya, barakallahu fikum, yang mudah hati dipahami, yang nampak, yang antum lihat setiap hari, misalkan motor lah taruhlah. Namanya orang jual motor, ini motor harganya berapa motornya? Motor yang mana Pak? Ini motor yang Jupiter ini. Harganya berapa? Enggak tahu harganya ya. Nah, terus bagaimana? Ya pokoknya tak jual. Enggak bisa. Dikasih tahu harganya berapa, setelah itu baru dipikirkan. Ada tawar menawar itu enggak masalah, tapi kalau enggak tahu harganya, enggak dikasih tahu harga, itu enggak bisa. Karena apa? Ternyata pembelinya nawar. Oh, ini Jupiter ini 2,5 juta aja ya. Nah, pembelinya pengennya apa? 8 juta. Paham ya? Berarti kan lain. Oleh karena itu harga itu harus ada. Sehingga ketika jual beli mengetahui harganya. Penting ini ya. Karena tawar menawar muncul karena tahu harga atau tidak? Karena tahu harga. Coba kalau enggak tahu harga nawar langsung. Berapa ini? Nah, motornya berapa harganya? Motornya ini terserah Bapak aja lah berapa. Ya udah kalau terserah anak, 1 juta aja. Nah, ternyata penjualnya apa pengennya? 5 jutaan lain. Dikasih patokan harga dulu, harganya sekian. Masih bisa nego atau tidak? Negosiasi. Apa negosiasi artinya? Apa negosiasi itu? Masih ada peluang untuk tawar menawar. Paham ya? Nah, kalau bisa ya lanjutkan, kalau enggak udah selesai harga mati. Nah, harga mati maksudnya enggak bisa naik, enggak turun, udah segitu harganya. Nah, kita lihat di sini. Lima fi dzalika minal gharar, karena ada penipuan di situ. Wa li'anna al-mushtari qad yuqaddir samanan wa yakunu saman alladhi yuriduhu al-bai' aktsarul katsir. Masyaallah. Terkadang pembeli itu memperkirakan harga
ternyata harga tersebut menurut si penjual, barakallahu fikum, pengennya apa? Lebih banyak daripada harga tersebut. Wal bai', penjual pun qad yuqaddir samanan, terkadang dia memperkirakan suatu harga, wa yakunu saman alladhi badalahul mushtari aqall bikatsir. Sedangkan apa? Harga yang diperkirakan oleh pembeli jauh lebih murah daripada yang dibikin oleh penjual. Oleh karena itu harus diketahui harganya ya. Harus diketahui harganya. Paham, Bang? Mafhum insyaallah? Harus diketahui harganya. Maksudnya biar ketahuan itu loh, ditawar atau tidak, harga pas atau enggak. Naam. Wa amal bai' bima yang qata' bihi si'r, ini penting juga. Kadang ada orang jual beli itu pokoknya harga mati nih. Masa harga mati maksudnya bagaimana? Enggak bisa ditawar udah. Pas, harga pas. Kalau 5.000 5.000. Ditawar boleh enggak? Enggak boleh katanya. Ini berapa? 10.000. Ditawar boleh enggak? Enggak boleh misalkan. Nah, barakallahu fikum. Ya seperti itu. Bagaimana yang seperti itu? Kita lihat, wa amal bai' bima yang qata' bihi si'r, adapun jual beli menjual barang yang sudah apa? Dibikin harga pas. Pas itu enggak ada negosiasi lagi, enggak ada tawar-menawar, pas. Harganya berapa Pak ini? 50. Tawar enggak, ini harga pas ini. Itu loh maksudnya, harga pas ini boleh enggak itu loh. An yakun mustari lil bai', contohnya pembeli ngomong kepada penjual, idzan qata'a as-si'r fahiya 'alayya bima yang qata' bihi si'r. Nah, kalau seandainya harga tersebut sudah terputus, nggak bisa tawar-menawar, naik turunnya. Nah, barakallahu fikum. Berarti nanti itu kewajibanku untuk membelinya. Nah, maksudnya harga segitu tak beli gitu. Kama yaqulu awamuna, sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang awam kita, akhadtuha bima taqif alaihi bil muzayadah. Aku mengambil barang tersebut dengan apa? Nah, dengan harga yang sudah terhenti. Paham ya? Dengan tambahannya, dengan pengurangannya, intinya harganya udah harga pas gitu loh ya. Nah, ini maksudnya harga pas bagaimana yang sudah ditentukan oleh penjual atau pembeli ini ya. Nah, jadi kalau udah ngomong berani berapa Pak? 50, dah 50 langsung itu. Enggak bisa tawar wala syai'. Itu malah jual beli yang enggak bagus juga sebenarnya ya. Karena sebagian mereka nanti ada unsur penipuan juga sebenarnya. Jadi gini loh, barangnya itu enggak dikasih tahu, enggak dikasih harga. Tapi ngomong, berapa Pak ini Pak? Sudah kamu nawar berapa terserah. Ngomong gitu. Tapi kalau begitu nawar langsung jadi gitu loh. Paham maksudnya? Kipas anginnya berapa ini? Mereknya apa? Miyako misalkan. Ya terserah Bapak berapa? 50. Ya udah 50 langsung bisa gitu loh. Enggak ada tawar menawar lagi. Itu nanti ada unsur penipuan situ nanti. Walaupun semuanya sama-sama ridho, tapi kan nanti kalau ternyata dia merasa dirugikan, pengennya 80, dia ternyata pembelinya langsung 50 harus jadi. Kan enggak bisa. Harus apa? Ditentukan harganya sehingga nanti naik turunnya, tawar menawarnya diketahui. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Faqad ikhtalafa al-ulama rahimahullah ta'ala fi, fa minal ulama man qala, para ulama berbeda pendapat, silang pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan, inna hadza la yajuz, jual beli seperti ini enggak boleh. Nah, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Li'an qala inna hadza la yajuz li'annahu ghairu ma'lumin lil bai'. Karena enggak diketahui, karena tidak diketahui oleh penjualnya. Wala lil mushtari, tidak pula pembelinya, kan enggak tahu harganya. Wali anal mushtari qad yakunu taqdiruhu saman aqal bikatsir, karena terkadang pembeli itu memperkirakan harganya itu lebih sedikit. Jadi dikasih harga murah itu loh. Pembeli kan pengennya murah. Jarang sekali pembeli pengennya mahal. Ya enggak? Pengennya murah kan? Jadi pengennya barang itu murah bagus gitu loh. Mana nyari yang murah bagus. Nah, itu jarang sekali jumpa itu murah bagus. Kalau murah bagus bekas mungkin itu loh. Murah bagus baru itu yang seperti tadi. Nyari yang mana Pak? Tolong carikan yang bagus, murah, baru. Wah, bagus, murah, baru, ada tapi KW. Mungkin itu masih. Bila mungkin ori, murah, bagus, murah, bagus, kemudian ori, itu jarang ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Kita lihat sini. Wa kadzalikal bai' rubbama yakunu saman fi taqdiri aktsar bi katsir mimman qata'a bi si'r. Nah, seperti itu pula terkadang penjual itu memperkirakan harga terlalu mahal dengan harga yang telah tetapkan tadi itu. Wa minal ulama man ajaza dzalik, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Wa qala innan nahya an bai'il gharar. Kata mereka, larangan itu kan jual beli yang ada penipuannya. Inna makana khaufal ghubn. Kenapa kok dilarang jual beli ada penipuannya dilarang? Karena dikhawatirkan ada ghubn. Ghubn itu maksudnya ada yang ditipu, ada yang rugikan. Wa ma yanqata bi sir laisa bihi ghubn. Sedangkan barang yang sudah dipastikan harganya pas gitu, harga pas,
Naam, itu tidak ada unsur penipuan. Li'anna ma yanqati bihi si'r huwa qimatus syai' bainan nas wa hina idzin fala ghubna. Ini yang mengatakan boleh ya. Karena barang yang dikatakan harga pas itu adalah harga sesuatu tersebut. Jadi enggak ada istilahnya penipuan itu. Ini harga pas, ini enggak boleh tawar lagi sudah misalkan. Yaitu harganya sudah gitu loh. Enggak ada penipuan. Walakin al-qaul bi annahu la yajuz aqrab ila shawab. Tapi pendapat yang mengatakan enggak boleh itu lebih mendekati kebenaran. Li'anna ma yanqati bihi si'r qad yatawallahu syakhsun du hajah. Dikarenakan barang yang sudah dipastikan harganya, itu terkadang orang yang apa? Orang yang punya kebutuhan sangat itu kadang enggak bisa beli. Enggak bisa nawar lagi karena kebutuhannya sangat terhadap barang tersebut, harganya sudah terlanjur mahal ditetapkan. Naam, fayarfa as-si'r fil muzayadah hatta yasila ila haddin lam yakhtur bi bal mushtari. Paham belum? Ya karena kalau istilahnya intinya itu kalau barang belum dikasih harga pasti, itu khawatirnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya naikkan harga seenak dia. Contohnya apa contohnya? Gas. Antum tahu gas yang warna hijau itu? Ada tulisannya apa? Khusus untuk orang-orang masyarakat miskin kan itu kan aslinya. Itu harganya murah itu. Tapi sama penjualnya ini sengaja ditumpuk sama dia. Begitu ada kesempatan ketika sulit mencari gas, dijual mahal. Nah itu. Paham ya? Dijual mahal kepada orang-orang yang butuh, padahal butuh. Nyari sana enggak ada, di sini enggak ada, di belakang enggak ada, depan enggak ada, adanya di toko fulan misalkan. Tapi harganya sengaja dinaikkan karena orang butuh dan enggak mungkin dia enggak beli. Paham ya? Nah, karena dia terbiasa kalau masak pakai apa? Pakai kompor gas. Paham ya? Sehingga ketika enggak ada gas dia harus nyari gas gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini larangan di sini maksudnya larangan bagaimana? Dikhawatirkan ada oknum-oknum yang nanti menaikkan harga ketika orang lagi butuh gitu loh. Wa qad yakunul hudhur lil muzayadah qalilin. Fayanqus as-saman ila haddin ma kana yuqaddiruhu al-bai' wa hina idzin yahsul an-nadam. Terkadang juga barakallahu fikum kehadiran untuk dinaikkan harganya itu sedikit orang yang mau. Nah, akhirnya harga tersebut apa? Dimurahkan sampai batasan yang apa? Barakallahu fikum menyesal. Pokoknya daripada enggak laku tak jual murah aja lah. Daripada enggak laku tak jual murah. Seharusnya harga 20.000 karena enggak laku tak jual 5.000. Menyesal dia. Paham ya? Tapi kalau dengan harga pasti kan enak. Harga pasti itu maksudnya harganya tahu harga sekian. Masih bisa dinego atau tidak? Bisa. Yang ini bagaimana harga pas? Itu kan enak. Tapi kalau harga yang masih di benaknya masing-masing itu jangan. Karena posisinya nanti dia kalau ditawar murah, penjualnya bingung. Ya enggak? Kalau penjualnya ngasih harga mahal, nanti pembelinya pengennya murah. Langsung aja kasih harga-harganya berapa? 8 juta. Mau enggak mau ini 8 juta. Bisa nego, bisa sedikit. Tanya. Contohnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Wa 'amilun nas al-yawma 'ala al-qaul tsani wa huwa al-qaul bil jawaz. Adapun manusia untuk saat ini mereka mengamalkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang masalah pembolehan. Karena kebanyakan orang gitu. Berapa nih harga banyak terserah Bapak aja katanya. Karena ditawar murah kemudian harus transaksi lagi, harus saling tawar-menawar harga, panjang lebar sebenarnya ya. Intinya kalau menurut pendapat yang membolehkan ini, intinya tidak ada selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang dirugikan, maka diperbolehkan. Wa illa lebih selamat kalau harganya dipastikan, ada patokannya sehingga orang bisa tawar-menawar dan bisa berpikir sehingga apa beli atau tidak itu tergantung penjual, tergantung pembelinya dan penjual tergantung yang dia mau jual atau tidak. Nah, nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.